Bismillahirrahmanirrahim. Udara pagi membawa nikmat, segar sekali dirasa tubuh. Salam saya untuk yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sigit Setiawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia dan juga teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sedikit pidato yang ditunjukkan untuk memenuhi penilaian tugas ujian akhir semester. Pidato yang saya bawakan pada kesempatan kali ini berjudul Jangan Malas untuk Menuntut Ilmu. Menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban bagi semua umat muslim. Menuntut ilmu juga adalah jalan menuju surga. Dengan ilmu, kita bisa membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Namun sayang, terkadang rasa malas itu menimpa para penuntut ilmu. Dengan mengatasnamakan lelah ataupun penat, seseorang itu akan berhenti dan tanpa sadar ia malah menjauh dari jalan kebenaran. Maka dari itu, para penuntut ilmu itu harus mempunyai tekad yang kuat dan juga niat yang kuat untuk mencari ilmu dan juga tetap berada di jalan surga dan juga jalan yang benar. Bagaimana sih solusi bagi para penuntut ilmu agar tidak malas? Nah, solusinya itu adalah kita harus mengetahui apa saja keutamaan dalam menuntut ilmu. Keutamaan dalam menuntut ilmu itu ada 5. Yang pertama, ilmu itu merupakan sebuah anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajat seorang penuntut ilmu. Yang ketiga, malaikat akan membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Yang keempat, orang yang berilmu itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah. Dan yang terakhir, ilmu itu merupakan amalan yang tidak terputus. Karena ketika kita meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya, kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan pula jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Adapun syair yang menjelaskan tentang menuntut ilmu dalam kitab Ta'limut Ta'lim, yaitu Alala tanalul ilma illa bisittati sa'umbika ammajmu'iha bibayani zukain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Ingatlah, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara atau 6 syarat. Maka akan aku jelaskan semuanya secara terperinci. Yang pertama, zukain. Zukain artinya kecerdasan. Seorang penuntut ilmu itu harus memiliki kecerdasan. Yang kedua, wahirsin, yang artinya adanya kemauan atau tekad dan kemauan yang tinggi bagi seorang penuntut ilmu itu harus kuat. Yang ketiga itu adalah wastibarin, yang artinya sabar. Seorang penuntut ilmu itu harus sabar apabila ada lika-liku dalam perjalanannya ketika menuntut ilmu, maka kita harus bersabar. Selanjutnya adalah wabulghatin, yaitu adanya biaya. Bukan hanya biaya untuk berpendidikan saja, tetapi biaya untuk materi dan juga meluangkan waktunya. Nah, yang selanjutnya adalah wa irsyadi ustazi, adanya pembimbing ataupun guru. Sehingga ketika kita mendapatkan ilmu, ketika kita mencari ilmu, apabila ada seorang guru, maka kita tidak asal-asalan menerima ilmu tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah watuli zamani, yang artinya waktu yang cukup lama. Karena sejatinya ketika kita menuntut ilmu, ketika kita mencari ilmu, maka itu memerlukan waktu yang cukup lama, tidak hanya sebentar.
Nah, teman-teman, Imam Syafi'i juga memberikan bekal bagi seorang penuntut ilmu. Nah, bekalnya itu adalah yang pertama, niatkan semuanya karena Allah. Luruskan niat kita dalam mencari ilmu dan niatkan semuanya karena Allah. Agar semuanya dipermudah dan juga ketika kita niatkan semuanya karena Allah, maka itu juga akan berladangkan pahala. Selanjutnya adalah yang kedua, itu adalah menggunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Yang ketiga, meninggalkan maksiat. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada seorang gurunya, "Wahai guruku, mengapa ingatan hafalanku melemah?" Lalu gurunya pun memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i, "Maka jauhkanlah maksiat, karena ilmu itu merupakan cahaya, dan cahaya Allah itu diberikan kepada orang-orang yang tidak melakukan maksiat." Selanjutnya adalah mencatat ilmu yang kita dengar dan kita dapati, karena ilmu itu seperti binatang buruan. Ketika kita mengikat binatang buruan itu dengan kuat, dengan tali yang kuat, maka binatang tersebut tidak akan lepas. Begitupun dengan ilmu. Ketika ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita dengar itu kita catat dengan sebuah buku, dengan sebuah pena, maka ketika kita lupa, kita dapat membukanya kembali. Nah, selanjutnya itu adalah bergaul dengan orang yang berilmu dan juga beramal soleh. Selanjutnya adalah menuntut ilmu sejak dini. Nah, maka dari itu ya teman-teman, mulai dari sejak dini kita harus menuntut ilmu, jangan bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Selanjutnya adalah bersabar atas guru yang telah membimbing kita. Dan yang terakhir adalah jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang kita dapati. Imam Syafi'i berkata, "Ketika ilmuku bertambah, maka bertambah pula pengetahuanku dan juga kebodohanku." Nah, jadi teman-teman, ilmu itu merupakan sebuah karunia yang Allah berikan, sebuah anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Untuk mendapatkan ilmu tersebut, tidak hanya sekadar usaha dan juga niat, tetapi harus diadakan juga doa dan juga permintaan yang dipanjatkan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Sejatinya, ilmu itu bisa menjadikan seseorang itu mulia di dunia dan di akhirat apabila diraihnya dengan sungguh-sungguh, sabar dan juga penuh dengan tantangan. Orang yang tidak berilmu itu hidupnya akan sengsara karena dia seperti hidup di tengah-tengah tanpa adanya cahaya yang meneranginya untuk membawanya ke jalan yang benar. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kekeliruan dalam berkata, itu hanya milik saya karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup pidato yang saya sampaikan, saya mempunyai satu quotes, yaitu jadikanlah mencari ilmu itu sebagai kecintaan yang ikhlas, bukan karena keterpaksaan, karena hati, jiwa, pikiran, dan juga kehidupan kita itu memerlukan ilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.